Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para subscriber serta para pemirsa Syarif Rosa Channel dimanapun Anda berada, juga semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 tentang hidup bermartabat dengan busana muslim. Dan untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang bagaimana berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, dan kemudian semua siswa juga harus mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang menutup aurat, dan kemudian berpakaian yang tidak menyerupai lawan jenis, dan juga berpakaian yang longgar, dan tentunya adalah dalam berpakaian harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita muslimah ataupun laki-laki muslim, dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai, seperti rekreasi, jalan sehat, aktivitas sehari-hari. Artinya bahwa selama ini ada anggapan bahwa busana muslim hanya dipakai ketika menghadiri majelis ta'lim, majelis dzikir, hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau memperingati hari-hari besar Islam lainnya, ataupun juga ketika pergi ke masjid atau ke musola saja. Anak-anakku sekalian, adapun syarat busana atau berpakaian muslim adalah sebagai berikut. A. Menutupi aurat. Aurat secara makna adalah bagian tubuh yang haram dilihat, karena itu harus ditutupi. Menurut Islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Sementara laki-laki auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Kemudian yang kedua, pakaian yang tidak mengundang syahwat. Busana atau pakaian yang dikenakan boleh sebagai hiasan, tetapi bukan sebagai alat mengundang perhatian lawan jenis. Jadi pada hakikatnya adalah berbusana itu adalah menutup aurat dan melindungi seseorang dari cuaca panas dan dingin, meskipun tidak melupakan unsur keindahan. Syarat yang ketiga adalah tidak transparan. Bahan yang dipakai berbusana adalah tidak boleh transparan atau tembus pandang, karena fungsi berpakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Kemudian syarat yang keempat adalah harus longgar dan tidak ketat, sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi, sebagaimana penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Diyah. Syarat yang kelima adalah tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita, karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatian laki-laki. Yang keenam adalah tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Busana atau pakaian serta hiasan yang dikenakan oleh laki-laki tidak menyerupai pakaian atau hiasan yang biasa dikenakan oleh wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita tidak boleh menyerupai pakaian dan hiasan yang dipakai laki-laki. Yang ketujuh adalah bukan busana atau pakaian sukhroh. Yang dimaksud dengan pakaian sukhroh itu adalah merupakan pakaian yang dikenakan dalam rangka untuk mencari sensasi sehingga tenar dan pemakaiannya dikenal orang. Kedelapan, bukan untuk tabarruz.
Yang dimaksud dengan tabarruj adalah memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya, serta apapun yang wajib ditutupi agar tidak mengundang fitnah. Yang kesembilan adalah bukan kain sutra bagi laki-laki. Telah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya untuk laki-laki haram hukumnya memakai pakaian dari sutra. Sebagaimana dalam hadis beliau adalah boleh bagi wanita dari umatku dan haram bagi pria dari umatku. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasai dan Abu Dawud. Anak-anakku kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Berbusana atau berpakaian sesuai dengan aturan Islam merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan berpakaian sesuai aturan Islam adalah a. menutup aurat dan sebagai perhiasan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Yang B. memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 81. Kemudian yang C. sebagai bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat adalah menghindari diri dari godaan syaitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27. Yang selanjutnya adalah sebagai identitas diri. Itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dan yang terakhir adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang paling didambakan oleh setiap orang yang beriman. Berbagai cara pun dilakukan untuk mentaati segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menerapkan etika berbusana menurut syariat Islam. Anak-anakku sekalian, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, tolong kerjakan tugas materi ini. Yang pertama adalah jelaskan pengertian berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Dan kemudian yang kedua adalah kalian sebutkan syarat berbusana dan berpakaian muslim sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, apa tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Selamat mengerjakan tugas, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Dan saya tidak bosan-bosannya untuk selalu berpesan kepada kalian semua, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dalam aktivitas kita dan dimanapun kalian beraktivitas. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.